Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Pindi Wardiana dan rekan-rekan saya ada Juan Aditya, Muhammad Fauzan, Reza Dwi, dan Ahmad Saiful. Kami di sini akan mempresentasikan uh, Kenner Snakemore. Kenner Snakemore itu atau yang disingkat KNN merupakan algoritma machine learning yang populer dan mudah dipahami. Algoritma ini termasuk dalam kategori supervised learning, di mana model dilatih dengan data berbarbel untuk menghasilkan prediksi pada data baru yang tidak berlabel. KNN terkenal dengan kesederhanaan dan kemudahan implementasinya, menjadikan pilihan yang menarik bagi pemula dalam machine learning. Cara kerja algoritma KNN bekerja dengan mengklasifikasikan data baru berdasarkan data terdekat di ruang fitur. Algoritma ini pertama-tama mengukur jarak antara data baru dengan setiap data dalam data latih. Jarak yang umum digunakan dalam jarak Euclidean, namun metrik jarak lain seperti Manhattan atau Hamming juga dapat digunakan. Setelah jarak dihitung, KNN memiliki key data terdekat, tetangga terdekat dari data latih. Nilai K menentukan jumlah tetangga yang digunakan untuk menentukan klasifikasi data baru. Mayoritas kelas dari K tetangga terdekat akan menjadi kelas yang diprediksikan untuk data baru. Kemudian di sini ada keunggulan dari kekurangan algoritma KNN. Coba Jan gedein. Lanjut, keunggulan dan kekurangan algoritma KNN. Kekurangannya sederhananya, algoritma KNN mudah dipahami dan diimplementasikan. Serbaguna KNN dapat digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Tidak ada asumsi. KNN tidak membuat asumsi tentang distribusi data, membuatnya fleksibel untuk berbagai jenis data. Namun, KNN juga memiliki beberapa kekurangan. Ada sensitif terhadap outliers. KNN dapat terpengaruh oleh outliers yang dapat menyebabkan prediksi yang tidak akurat. Dimensi tingginya, KNN dapat berkinerja buruk pada data dengan dimensi tinggi karena perhitungan jarak menjadi lebih kompleks. Pemilihan K, memilih nilai K yang tepat dapat menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi performa algoritma. Kemudian selanjutnya di sini ada penerapan algoritma KNN. KNN memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang seperti klasifikasi gambar, rekomendasi sistem, dan deteksi penipuan. KNN merupakan algoritma machine learning yang sederhana, serbaguna, dan mudah diimplementasikan. Algoritma ini memiliki berbagai keunggulan dan kekurangan dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Meskipun KNN memiliki beberapa keterbatasan, kesederhanaan dan kemudahan penggunanya menjadikan pilihan yang menarik bagi pemula dan praktisi machine learning. Kemudian di sini ada pendalaman dari nomor 1 yang akan dijelaskan oleh Fauzan. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 1, tuliskan perintah di Python untuk menyimpan data ini ke data frame dan kemudian menyiapkannya untuk dimasukkan ke algoritma KNN. Seperti hal yang sudah dipelajari oleh kami selama mengikuti mata kuliah machine learning, yang pertama harus dilakukan adalah kita melakukan importing library dengan cara import std. Ini dilakukan sebagai aliasing ya, atau supaya memudahkan kita ketika memanggil sebuah function dari library itu tidak perlu menuliskan library-nya, tapi menggunakan aliasing saja. Yang kedua itu ada numpy. Dan kita run. Ketika sudah ada tulisan komplit, maka tandanya kode berhasil dieksekusi. Yang kedua, kita tambahkan di sini kodenya. Kita membuat dataset, ya, dataset untuk tinggi, berat, dan juga jenis kelamin. Kita coding set datasetku sama dengan datanya mirip array, ada tinggi,
Kemudian value-nya itu ada banyak ya. Kita tuliskan di dalam beberapa array list lagi. 158, terus 170, 83, 191, 155, 163, 180, 158, dan yang terakhir 178. Ini untuk tinggi badan. Kemudian ada berat badan. Ada berat badan. Value-nya itu yang pertama ada di 64. Kita rapikan dulu ya. Ada 64, kemudian ada 86, ada 84, ada 80, kemudian ada 49, 59, 67, 49, 59, 67, 54, kemudian ada 67. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Kita masukkan ada pria sebanyak 4. Bisa aja. Pria ada 4, kemudian wanita ada 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Kemudian kita setelah itu kita tutup datasetnya dan kita print ya datasetku underscore df. Kita jadikan sebuah data frame menggunakan library pandas dan memanggil function data frame. Pandas.dataframe dan masukkan datasetku. Ya. Kemudian kita panggil datasetku underscore df. Kemudian kita run. Oke, ada error nih. Pandas.dataframe, ternyata F-nya typo. Ya. Setelah itu next step-nya kita akan mengambil tinggi dan berat itu sebagai X-train dan jenis kelamin itu sebagai Y-train. Nah, karena di data tersebut sudah disimpan kepada datasetku, maka kita tambahkan kode, kemudian kita masukkan ke dalam variabel X-train itu adalah masukkan function array dari library NumPy array dari datasetku underscore df dari data frame datasetku, kemudian kita masukkan tinggi dan beratnya. Ada tinggi, kemudian ada berat. Selain itu ada juga Y-train. Sama kita buat array juga dari function NumPy datasetku underscore df. Ini untuk jenis kelamin. Ya. Kemudian kita print. Kita run dulu deh. Kita run.
Nah, setelah muncul tanda checklist seperti ini, berarti kodenya sudah berhasil dieksekusi. Kita tambahkan lagi untuk menampilkan X-train sama Y-trainnya. Print dengan formatted print X train hasilnya X train. Kemudian di sini kita kasih enter lagi, ya, dan ada juga ya train. Oke. Kemudian kita melakukan eksekusi. Nah, untuk X-train itu hasilnya 15864 ya, ini gabungan antara tinggi dan berat badan. Nah, kemudian untuk soal yang pertama itu cukup sampai ke sini, ke X-train. Dan untuk soal yang kedua itu kita satukan X-train dan Y-train seperti ini, kemudian dijadikan biner ya, dijadikan biner. Caranya seperti ini. Kita masukkan lagi kode. Kemudian kita mengimport library yang bernama label binarizer dari sklearn dot preprocessing. Kemudian kita buat label binarizer itu sebagai variabel LB. Nah, kemudian kita masukkan data-data yang ada di Y-train dengan cara Y-train biner sama dengan label binarizer, kemudian kita panggil function yang namanya fit underscore transform, kemudian kita masukkan Y-train. Setelah itu kita print dengan formatted print Y-train sama dengan kita enter ke bawah, new line, kemudian kita masukkan hasil dari Y-train yang sudah di konversi ke biner. Sebentar. Ini ya T-nya gede ya. Kemudian kita run. Oke, ini bukan Y-train ya, tapi ini Y underscore train biner. Kita run ulang. Dan hasilnya sudah sesuai soal. Di mana pria disimbolkan sebagai biner 0 dan wanita sebagai biner 1. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Teviana. Ya, sini lanjut ke nomor 3. Yang nomor 3 yang A itu ada tuliskan ada rumus Euclidean distance untuk dua dimensinya ada D akar dari X2 minus X1 pangkat 2 ditambah Y2 min Y1 akar 2. 3 dimensinya ada akar dari X2 min X1 pangkat 2 ditambah Y2 min Y1
pangkat 2 ditambah Z2 min Z1 pangkat 2. Untuk 4 dimensinya ada X akar dari X2 min X1 pangkat 2 ditambah Y2 min Y1 pangkat 2 ditambah Z2 min Z1 pangkat 2 ditambah W2 min W1 pangkat 2, di mana X1, Y1, Z1, W1, dan X2, Y2, Z2, W2 adalah koordinat dua titik dalam ruang dimensi yang sesuai. Yang B-nya ada perbedaan antara Euclidean distance dan Manhattan distance. Euclidean distance mengukur jarak garis lurus antara dua titik dalam ruang Euclidean, sedangkan Manhattan distance mengukur jarak rute yang terdiri dari segmen-segmen garis horizontal dan vertikal dengan sudut 90 derajat. Euclidean distance mengukur akar kuadrat dari jumlah kuadrat selisih koordinat, sementara Manhattan distance mengukur jumlah dari nilai absolut selisih koordinat. Secara matematis, Manhattan distance untuk dua titik X1, Y1, dan X2, Y2 dalam dua dimensi dihitung sebagai Manhattan distance sama dengan X2 min X1 ditambah Y2 min Y1. Manhattan distance sering digunakan dalam masalah optimasi rute atau lintasan dalam kota yang memiliki pola grid seperti jalanan. Selanjutnya, penjelasan nomor 4 yang akan dilanjutkan oleh Kang Zuan. Silakan Juan. Baik, sebelumnya Teh Piani, di sini saya akan menjelaskan pendalaman nomor 4, yaitu menjelaskan mengapa KNN disebut sebagai algoritma learning yang lazy learning. Yang pertama, analisis apakah KKN melakukan learning sebelum ada tugas untuk klasifikasi atau prediksi. Yang kedua, hitungan jarak apakah disimpan untuk digunakan lagi di tugas berikutnya. KNN disebut sebagai algoritma lazy learning dikarenakan tidak membangun model secara eksplisit dari data penelitian sebelum dilakukan klasifikasi atau prediksi. Secara sederhana, KNN tidak melakukan pembelajaran sebelum ada tugas untuk klasifikasi atau prediksi. Ketika ada tugas baru, KNN akan menggunakan seluruh data pelatihan untuk mencari tetangga terdekat dari data yang ingin diklasifikasikan atau diprediksi. Proses ini dilakukan secara ad hoc atau kali ada permintaan klasifikasi atau prediksi. Lalu algoritma KNN tidak membangun model atau melakukan penyimpanan informasi apapun dari data pelatihan sebelumnya. Sebaliknya, saat ada tugas baru, KNN akan menghitung jarak antara data baru dengan seluruh data pelatihan, mengurutkan jarak tersebut, dan memilih tetangga terdekat untuk melakukan klasifikasi atau prediksi. Selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada Teh Piani. Selanjutnya nomor 5 akan dijelaskan oleh Kang Ahmad Saipul. Semoga Kang Ahmad. Oke, terima kasih Teh Piana. Di sini saya akan menjelaskan nomor 5 apa pendalaman fitur scaling. Yang pertama ada apa tujuan dari proses fitur scaling. Yang kedua, tuliskan alur perintah di Python menggunakan Discord untuk melakukan fitur scaling. Dan yang terakhir, cari teknik scaling selain Discord. Apa tujuan dari proses fitur scaling? Yaitu agar semua fitur memiliki pengaruh yang sama terhadap model. Algoritma machine learning bekerja lebih baik dan lebih cepat, mencegah masalah ketidakstabilan numerik. Singkatnya, fitur scaling membuat model machine learning lebih akurat dan efisien. Lalu permasalahan yang kedua, B. Alur perintah Python untuk fitur scaling dengan Discord. Lalu di sini ada Python import numpy snp proses scaling import standar scaler. Lalu di bawahnya ada data sample, data sama dengan np array kurung 123, lalu 456 dan 789. Lalu yang kedua, scaling data dengan Discord. Scaler sama dengan standar scaler. Lalu data scaler
sama dengan scalar fit underscore transport data. Lalu yang terakhir, menampilkan data yang telah di scaling perintah data underscore scalar. Penjelasan singkatnya adalah import pustaka, numpy, dan standar scalar. Lalu buat data sampel. Yang ketiga, analisis scalar dan lakukan scaling dengan Discord. Lalu yang terakhir, tampilkan data yang telah di scaling. Manfaatnya yaitu menomarkan nilai fitur dalam dataset. Yang kedua, meningkatkan performa model machine learning, mencegah masalah ketidakstabilan numerik. Lalu yang ketiga, permasalahannya teknik scaling selain Discord. Yang pertama ada min-max scaling, mengubah nilai antara 0 dan 1. Rumusnya adalah X min sama dengan min atau max sama dengan min. Yang kedua, max min ABS scaling, membagi nilai dengan nilai absolut maksimum. Semua nilai antara min 1 dan 1. Rumusnya X atau max dalam kurung ABS dalam kurung X. Yang ketiga, robust scaling atau UIQR scaling. Yang pertama kurang sensitif terhadap outlier. Yang kedua, berdasarkan intercalated UQR. Yang ketiga, nilai akhirnya diubah ke nilai non accurate atau terdekat. Selanjutnya ada pendalaman nomor 6 yang akan disampaikan oleh Reza Dwi Pranata. Silakan Kang Reza. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendalaman imbalance class. Jelaskan bagaimana kasus imbalance class, apa dampaknya pada kualitas model. Kasus imbalance class terjadi ketika jumlah sampel pada kelas-kelas target tidak seimbang. Ini dapat menyebabkan bias terhadap kelas mayoritas, akurasi yang menyesatkan, overfitting atau underfitting, serta kesulitan dalam pembelajaran pola kelas minoritas. Lalu selanjutnya, tuliskan library di Pandas dan NumPy serta Square untuk mengatasi masalah imbalance class. Baik, pertama ada Pandas yaitu value counts. Ini berfungsi untuk menghitung frekuensi kemunculan nilai dalam sebuah objek Pandas. Lalu untuk di NumPy yaitu NumPy random choice. Itu berfungsi untuk memilih sampel secara acak di array atau populasi. Lalu selanjutnya di scikit-learn class weight, compute class weight, itu berfungsi sebagai menghitung bobot kelas untuk menangani imbalance class. Lalu ada util resample, random over sampler, random under sampler. Itu untuk menghitung bobot kelas, untuk utilitas untuk melakukan resampling data. Lalu teknik oversampling dengan duplikasi acak instance kelas minoritas, dan untuk undersampling dengan menghapus acak instance over class mayoritas. Selanjutnya ada imran over sampling, smooth, ada sin. Itu berfungsi untuk teknik oversampling. Smooth berfungsi untuk instance sintetis kelas minoritas dengan interpolasi tetangga terdekat. Adasin adalah varian smooth dengan bobot lebih pada instant sulit kelas minoritas. Selanjutnya ada imran undersampling near miss. Modul itu untuk teknik undersampling, memilih instance kelas mayoritas terdekat dengan kelas minoritas. Kombinasi teknik oversampling, undersampling atau algoritma robust seperti decision tree resemble methods dapat digunakan.
Selanjutnya dari sisi fungsi, perbandingan antara naive Bayes classifier dengan KNN. Naive Bayes classifier maupun KNN dapat digunakan untuk melakukan berbagai tugas seperti klasifikasi dan regresi. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam kemampuan mereka untuk menangani jenis data yang berbeda. Untuk data kontinu dan diskret, naive Bayes classifier, algoritma ini mampu menangani data kontinu maupun diskret dengan mudah. Algoritma ini mengasumsikan distribusi tertentu dan menghitung probabilitas distribusi tersebut. Untuk data diskret, naive Bayes menghitung probabilitas berdasarkan frekuensi kemunculan nilai-nilai dan pelatihan. Lalu untuk KNN dapat menangani data kontinu dengan mudah, namun untuk data diskret, KNN memerlukan modifikasi atau penggunaan metrik jarak khusus seperti Hamming, Jaccard, atau Gowers distance. Saya kembalikan lagi ke Piana. Ya, terima kasih semuanya yang sudah presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.